Iya benar. Masuk. Silahkan aja. Ya Allah. Akhirnya ya. Ya. Ini. Udah berapa kali ya belum? Hah? Udah mampir ke channel ini berapa kali? Wah, ini pertama kali ini. Waduh, senang banget. Seru kali. Channel apa ya namanya? Evolika. Chef Khalifa. Dari namanya aja udah bagus banget nih channel. Orang India banget. Iya, Indian banget ini. Tapi gue bukan India. Hah? Bukan India. Terus? Ya. Apa kayak manusia udah. Gimana ini? Apa ini? Podcast apa ini? Jadi ini namanya adalah gambar hidup. Gambar hidup. Gambar hidup itu filosofinya tuh, ya, lo tau kan gambar di tahun 1900 tuh diem doang. Ya, Dan terus? monokrom. Nah, kita tuh udah sampai di zaman dimana ada gambar yang hidup. Namanya GIF. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Sampai gitu ya, terus? Jadi GIF tuh kadang tuh mengabadikan momen-momen yang lucu, momen-momen memalukan, itu jadi GIF gitu. Sampai WhatsApp aja sengaja buat fitur itu, stiker. Itu kan stiker yang bergerak itu dari GIF. Iya juga ya. Yuk kita mulai lagi. Ya. Hafid Arsyad, Ya. seorang manusia, sudah pasti. Ya dong. Sering bahagia, dari wajahnya aja bahagia. Wow. Bahagia banget ini masuk channel ini. Senang banget. Gak usah jilat anjing. Apa motivasi lu ikutan channel ini? Kau mau berpartisipasi tuh? Gue kan membuat segmen baru ya, namanya gambar hidup. Gambar hidup kan cerita kehidupan kita. Cuman gue mau masuk ke sesi perantauannya. Ya. Karena gue udah sering ngomong tentang hidup tuh banyak. Cuman gue belum punya segmen ternyata. Apa ya yang cocok ya? Nah, akhirnya gue nemuin karena gue seorang perantauan dan lumayan mungkin Ya. 3 tahun tapi belum ahli dalam perantauan. Saya- Emang ada keahliannya gitu ya? Apalagi saya. Saya baru 1,5 tahun. Tapi pengalamannya gimana? Pengalamannya ya lumayan lah. Udah bisa mencoba untuk keluar kan. Keluar apa nih? Keluar komplek ya sering men. Keluar dari lingkungan yang emang udah terbiasa gitu. Terus Menuju lingkungan yang mungkin kita belum terbiasa dan perlu adaptasi. Ya, itu butuh keberanian juga lah gitu. Jadi lumayan lah, udah dapat 1,5 tahun kan. Dan alhamdulillah bertahan dan sehat tanpa sakit. Wow. Udah pernah kena COVID? Tidak dong. Tidak. Saya selalu sehat. Minum jahe. Dan cola drink. Belum. Iya. Cola drink mungkin belum berani karena belum pernah. Belum. Nanti lama-lama masuk. Iya. Apa? Keinginan Ya, terbesar jadi- lo? Kalau Hah? gue pinginnya Pizza Hut masuk gitu. Ya. Nasi Padang dah bikin Oh kenyang. iya bener. Paling ringan ya nasi padang ya. Nasi Padang ya. Soalnya kalau syutingnya siang, kalau malam nasi padang. Enak juga tuh nasi Padang. Aneh. Ya kan? Gue pernah cerita BTW. Ini bukan gue merendahkan nasi padang. Gimana? Masa pas gue beli tuh, gue lihat ada kecoa men Di mana? berjalan-jalan di pinggir. Masa kayak lu tahu pancing yang bulat itu kan? Oh iya. Dah. Itu kan ada sayurannya tuh, ada santan-santan. Itu jalan di pinggir gitu. Untuk gue beli hal yang gak dilewatin sama dia, maka lauk-lauk yang dilewatin kecoa itu. Oh gitu. Tapi ya jijik anjing.
Ya siapa tahu sebelum itu lauk yang gue beli udah dilewatin gitu. Itu besoknya gue nggak sakit perut gitu. Udah. Alhamdulillah. Ya kita ya kita juga kalau beli makanan kan ya tentu kita lihat apa namanya warung makannya ini. Lihat expired date warungnya gitu. Awalnya kan kalau nasi padang kan kelihatan tuh kaca kan etalase tertata rapi atau tidak ya. Apa kita perlu lihat dalamnya itu kalau bersih ya kan? Emang Kita boleh jadi kita lihat dalam- dapurnya gitu? Nggak boleh. enggak, maksudnya tempat itu loh ya etalase yang di depan. Oh iya. Kalau Bener. lagi ngapain gitu. Emang kita mau bantu masak. Iya bener. Ya, lumayan lah 1 tahun di 1,5 tahun Hmm. di Bekasi kan. Hmm. Ngajar. Alhamdulillah. Boleh dikasih tahu ngajarnya di mana? Nggak boleh. Ngajarnya ya di SD, Hmm. di jenjang sekolah dasar. Hmm. Ada Alhamdulillah dapat tempatnya di SD. Lulusan apa nih? Pendidikan terakhir kali. Pendidikan terakhir kali. Kalau pendidikan terakhir kali itu SMA ya, SMA tapi Hmm. lebih ke agama gitu. Hmm. Sistemnya lebih ke agama. Jadi ya alhamdulillah dengan modal dan dasar seperti itu, insya Allah ya. Soleh ya, soleh banget ya. Alhamdulillah mantap. Ngomongnya aja baik gak? Keren. Kita kan harus berusaha untuk jadi orang baik. Hmm. Ya usaha dulu aja maksudnya gitu. Tapi banyak tuh orang-orang yang pura-pura baik terus dalamnya busuk tuh gimana tuh? Lo menyikapinya? Ya udahlah, nggak usah mikirin orang lain. Yang penting diri kita dulu aja. Oh iya benar-benar. Iya mawas diri lah ya, sadar diri lah ya. Ya, gitu. Ya walaupun di perantauan ini mungkin ya lebih banyak ngelihat orang-orang ya kan, sifatnya beragam. Hmm. Yang dulunya apa saya ngelihat apa namanya sifat teman-teman kan di rumah itu gitu-gitu aja. Pas mencoba ngerantau, wih, ternyata ada ya orang kayak gini. Kayak gimana? Seperti gue suka nih. Ya, kayak gimana? Ya aneh banget intinya. Ceritanya gimana ya? Cerita. Nah, gimana ya? Singkatnya, intinya apa? Saking beragamnya gitu kan ya. Sampai ya udahlah, yang penting fokus aja kerja gitu kan. Ada nggak yang udah pernah kenal tiba-tiba ngebenci tanpa alasan gitu, ada nggak? Ada, maksudnya bukan ya kenal terus tiba-tiba ngebenci. Nah itu nggak tahu lah ya. Apakah dia benar-benar ngebenci beneran atau cuma firasat doang atau gimana gitu. Yang pasti apa namanya pikirkan lebih dahulu diri kita sendiri dulu ya kan. Entah itu ada yang benci kita atau tidak ya kan, pasti ada lah yang benci kita kan. Kita ditempatkan dimanapun juga pasti ya kan ada yang membenci kita. Jadi ya udah, maksudnya kita misalnya ngerantau kan, kayak saya ngerantau di Bekasi ya. Lakuin apa yang ada, kerjain ya kan, dan ada hasilnya, sebaik mungkin hasilnya itu diolah ya, ditabung kan? Karena emang kedepannya ada rencana bawa banyak kan, mau buka usaha ini atau apa kan, kan perlu ada rencana gitu kan ya. Ya gitulah, mungkin seperti channel ini kan ya, ini kan salah satu rencana yang mungkin udah dulu itu udah direncanakan, yang mungkin baru sekarang dilakuin channel ini kan. Dilakuin apa tuh? Ya walaupun masih ya, semangat lah buat channel ini. Oke. Ya gitulah. Bagus, permulaannya bagus, intro yang bagus. Daripada lama-lama mending kita langsung ke pertanyaan yang di belakang. Oh ini ya. Mulai yang di paling bawah dulu aja. Oh gitu. Yang paling bawah. Ini saya ngambil pertanyaan ini. Ngambil. Oh satu. Satu dulu. Gak usah banyak-banyak, satu dulu aja. Iya.
Coba dibaca. Baca ini. Nah. Wes. Hafid adalah seorang guru hidup di Bekasi. Seorang guru hidup di Bekasi. Asal hidup yang bisa apa aja. Asal hidup bisa apa aja. Ya saya alhamdulillah ya bisa jadi dibilang guru ya. Tapi bukan apa namanya, bukan guru banget gitu. Apalagi sampai menggurui, aduh jangan deh. Takut songong nantinya. Udah pernah menggurui siapa? Nggak pernah. Nggak mungkin lah, nggak menggurui lah. Ilmu saya baru sedikit bro. Ya. Alhamdulillah lah ya. Maksudnya di apa namanya, dikasih kepercayaan untuk mengajarkan sesuatu ya kan. Yang kalau bisa disebut itu ya, kalau Indonesia itu guru ya. Guru adalah pejuang tanpa jasa ya. Apa guru itu pejuang tanpa tanda jasa ya kan. tanpa tanda jasa. Kan ada kata-kata seperti itu ya. Tapi Tanpa buka jasa gitu. Cuma yang buka sekolah bisnismen sama aja men. Ya. yang penting mah ya kita niat awal. Iya, yang penting pelakunya itu ikhlas gitu. Niat awal, kita punya bekal sesuatu yang bisa diajarkan ya kan. Ya kan, kenapa tidak ya kan. Apapun yang disematkan, entah itu guru apa namanya tuh tukang konsultasi konsultan atau apa namanya ya, yang penting dapat jalan oke. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin saya seorang guru bisa disebut, tapi bukan guru yang ahli banget sih. Sekedar punya sesuatu dan bisa diajarkan. Hidupnya di Bekasi ya. Sekarang hidup di Bekasi sekarang ya kan. Kalau dulu mah di Tegal ya, dulu di Tegal hidupnya. Di Bekasi mau lanjut berapa tahun lagi atau mungkin udah mikir ya, kayaknya lebih kelihatan peluangnya di kampung apa di. Nah, kalau melihat dari sekarang. ya. Jadi alhamdulillah maksudnya saya ngerantau nih. Saya ngerantau keluar kota ke Bekasi. Dan sudah hidup ya, alhamdulillah nyaman hidupnya, aman lagi. Wah, mantap dah. Aman ya, alhamdulillah. Walaupun ya mungkin ada beberapa masalah, ya itu wajar ya kan. Namanya hidup, masa nggak ada masalah ya kan. Nah, pasti ada masalah. 1,5 tahun saya di Bekasi ya kan, atau hidup di sini, bekerja dan mendapatkan hasil, kemudian berusaha untuk dengan hasil tersebut berusaha untuk agar tercapai ya tujuan di kedepannya nanti. Kalau ngerantau di sini sih sebenarnya enak ya, tapi untuk kedepannya kayaknya lebih enak di daerah sendiri. Entah itu apa usahanya atau apa pekerjaan saya nanti, ya minimal saya sudah keluar dan coba untuk mencoba zona baru ya kan. Dan tentu banyak kerintangan dan halangan atau apalah ya kan. Dan ya bersyukur lah ya udah sampai sini, udah sampai detik ini dan sehat alhamdulillah 1,5 tahun. Tapi untuk kedepannya sih rencananya mau balik ke Tegal dan ya buka usaha atau apa gitu.
ya semoga disukseskan lah ya, Amin. dimudahkan lah ya. Amin banget. Iya. Gua dukung sih. Apapun usaha lu sih. Siap. Oke. Mungkin cukup kita ambil pertanyaan yang lain ya. Kita taruh aja di bawah. Ini taruh di bawah. Nah, di bawah. Oh, di bawah sini. Ya. Buang juga nggak apa-apa. Ya, Ini. lalunya itu nyambung sebenarnya. Saya baca ya. Nah, Hal yang lu favoritkan di perantauan, yang di apa nih, prioritas. Ini kalau di rantau nih ya kita kan apa namanya, pindah tempat ya. Tentu kita ngelihat suasana baru ya kan. Ya mungkin jalan-jalan ya kan. yang diprioritasin jalan-jalan dulu. Kalau prioritasin ya tetap pekerjaan ya kan. Cuman apa namanya, salah satu ya agar pekerjaan itu Oh iya, gua ngerti sih. Iya. terasa mudah, Menopang yang ngedukung gitu ya. ya. Yang nyemangatin lah ya. Iya. Kita bekerja kan, capek kan. Nah, kan ada solusinya di bawahnya. Harus kasih hadiah ya Nah. buat diri sendiri gitu ya. Entah itu jalan-jalan, kita punya teman di sini ya kan. Kayak apa namanya, banyak lah di sini teman-teman ya. Bisa jalan-jalan, makan di sini, makan di situ ya kan. Gimana? Apapun yang dimakan, murah, Gimana? mahal ya kan. Tergantung dompet. Bener. Yang penting mah kerja ya, kalau pengen dompet tebel gitu aja. Bener. Jadi ya kayak apa namanya, tiangnya kokoh ya, otomatis bangunannya juga akan kokoh. Kalau kita kalau kita bekerja dengan keras ya kan, itu akan mendukung ya apa namanya, sesuatu di bawah kita untuk lebih keras lagi. Kalau kita kerja, kalau kita keras mendukung sesuatu yang di bawah kita keras. kalau kita kalau kita kerja keras, maksudnya gini, kalau kita kerja keras, hasilnya banyak juga ya kan. Nah tentu apa namanya, sesuatu yang bisa meredakan pikiran kita, merefresh pikiran kita kan lebih enak lagi gitu kan. Kita dapat gaji banyak, kita kayaknya nggak makan angkringan dulu dah. Iya sumpah, gila. Ternyata perbandingan harganya tuh ya kalau misalnya kita di daerah ya bis, ya wajar sih mungkin. Iya makanya kan, entah di daerah, entah di mana ya kan, asal kerja kita keras ya kan, hasilnya menunjang tinggi kan, kita juga akan menikmati hasilnya juga lebih enak lagi gitu. Iya betul. Jadi ya intinya adalah sesuatu yang kita favoritkan masing-masing, entah itu jalan-jalan, makan, belajar, baca buku atau apa gitu kan. Yang jelas apa namanya, kegiatan pokok awal kita itu jangan dilupakan. Kita tetap prioritaskan, oke? Niat awal itu ya. Iya. Niat awal yang rantau bekerja, ya bekerja dulu ya. Jangan rantau main-main dulu baru nyari kerja. Males ente ya. Lucu banget. Jadi kerja ya, kerja ya. Kata orang itu ya, kerja gitu. Baru kita ngelakuin apa yang kita sukai gitu. Main futsal, ketika liburan, Bener. main gaple, bukan gaple. Kalau main terus, Ya gitu ya. Jadi Anda jadi kenapa? ya kalau main terus jadi apa itu? Iya makanya. Ya jadi itu hal yang lu favoritkan, dan di perantauan ya mikirnya apa namanya,
prioritasnya dulu lah, kita bekerja dulu ya, kerja keras, oke? Sip. Buat anak-anak perantau nih, kalian nih ya, mungkin kita datang ke tempat baru, nah kita melihatnya, wih ternyata di sini ada ya tempat kayak gini, dulu di tempat dulu nggak ada di tempat kayak gini. Nah jangan kepancing itu dulu. Nah, ingat niat awal kita bekerja, kerja dulu, baru kita nikmatin yang di sini apa yang bagus di sini. Oke, Mantap. ini buat pertanyaan yang kedua ya. Oke, dibuang aja deh. Oh siap. Pertanyaan yang ketiga, ambil Tiga. Silakan diambil. Apa itu? Ini apa ini? Silakan dibaca. Seliar apa otak lu? Waduh. Ada. Kenapa liar gitu? Liar itu kan otak seniman kadang tuh liar kan. Seliar apa otak lu? Maksudnya ya, ngulik apa gitu. Apa yang ada di perantauan tuh bisa diulik apa? Ya, Nggak cuma banyak. sekitar perantauan doang sih. Dari diri lu apa yang dapat apa? Yang berimpact kepada diri lu. Yang nyantol ke diri lu tuh apa? Ya. Terus lu membuat lu seneng gitu. Oke. Jadi seliar apa otak lu? Ya, tentu ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, nah, banyak tuh pikiran-pikiran masuk ya kan. Nah, ini bisa nih kalau kayak gini nih. Wah, ini juga bisa nih kalau begini nih. Nah, ya kan? Apa nih? Banyak ya. Tentu Contohnya. waktu pertama kali mas ke perantauan, nah itu emang dari dulu saya pengennya jadi pengusaha ya, walaupun kecil-kecilan lah ya. Ternyata kayak usaha-usaha di Bekasi ini itu ada banyak yang di tempat rumah dulu tuh nggak ada gitu. Jarang yang ngejual gitu. Nah, jadi mungkin ada kepikiran ini kayaknya kalau dijual di rumah bisa ini. Oh iya. Nah, jadi banyak ada yang di tempat dulu itu nggak ada. Ya. Nah itu salah satunya. Banyak pemikiran-pemikiran bikin usaha inilah, nanti bikin usaha itu nanti kalau udah di rumah. Terus apa ya? Iya, maksudnya gimana ya? Apalagi ya? Berarti perantauan tuh bukan cuman kita nyari kerjaan terus bisa sukses gitu ya? Iya. Kita juga cari inspirasi gitu ya? Nah, iya, betul juga itu sih. Jadi dari inspirasi juga, kan? Kalau kita di perantauan terus kerja, ya kan, kerja doang gitu doang, ya kan, tanpa melihat kanan kiri, ya kan. Tipes. Nah, bangun pagi, ya kan, mandi, ya kan, langsung rapi-rapi kerja, pulang capek tidur lagi. Kalau gitu-gitu doang, ya kecil lah ya apa yang didapat, ya mungkin pengalaman kerja doang, ya kan. Saya pernah nih kerja di Bekasi, di Jakarta. Tapi kalau pulang kerjanya gitu-gitu aja tanpa ada variasi baru yang dikeluarkan, mungkin Menghasilkan karya mungkin ya? Kalau nggak menghasilkan apa-apa percuma ya? Jadi kayak belum ada hasil gitu. Kita merantau gitu. Kalau kita ngerantau, terus kita tahu di sekeliling kita, ya kan, wah kayaknya bagus ini, ada potensi nih. Potensi besar Kira-kira yang bisa buat apa dibawa ya? ke daerah ya? Kira-kira buat apa ya? Buat makanan atau wah di daerah dulu di rumah itu nggak ada nih kesenian ini nih. Misalnya kesenian apa, merajut atau apa, bisa nih belajar.
di bumi perantauan ini ketika pulang dapat apa namanya Terakhir keahlian baru ya yang kita miliki. kita membuka lahan baru gitu ya. Iya, jadi apa namanya ya itulah banyak pikiran-pikiran tuh sebenarnya ya salah satunya itu. Benar. Kalau liar sih ya saya bukan binatang. Bener lagi. Ke di taman safari ya. Iya, Iya. iya gitulah. Atau pengen jadi apa? Penjaga taman safari mungkin. Ah. Kalau memungkinkan ya. Kalau mungkin. Ya. Tapi saya kayaknya tidak memungkinkan ya. Tidak mungkin apa? Ngapain aing? Ya. Intinya itu ya. Apapun kita mikirnya di perantauan, ambil baiknya, ambil sesuatu yang baru di bumi perantauan. Kalau bisa dibawa pulang, kembangin dah. Nah, ATM ya? oh, ATM bukan sih? apa? Amati tiru modifikasi. Nah, sip. Nah, itu baru itu amati tiru modifikasi, ya kan? Mungkin di rumah udah ada ya, tapi di bumi perantauan ini melihat yang lebih bervariasi lagi. Nah, kayak itulah jiwa kreatif kita itu diuji. Kita modifikasi nih antara sesuatu yang di rumah dan di bumi perantauan ini dimodifikasi menjadi sesuatu yang baru dan dikembangkan. Berarti seni itu bukan seputar melukis, bermusik, konten kreator, berfilm dan lain-lain. Iya, banyak. Makanan itu juga seni ya berarti. Makanan itu seni masakan, ya kan? Intinya gimana kita berkreativitas di situ seni muncul. Seni muncul. Gimana kita mau berkreatif, kita harus memunculkan jiwa seni kita. Kalau kita nggak punya jiwa seni, kayaknya mustahil deh kreatif muncul. Nah, Ya. benar. Ya, jadi itulah ya untuk apa namanya kertas ketiga ini. Ya. Oke. Jangan liar-liar amat sih pikiran saya. Orang biasa aja. Udah ya. Oke, sip. Tomat. Ah, Tomat. paling ini. Ini bukan terakhir, masih lama sebenarnya kita. Oh, wis ada Perjalanan kita masih lama. Oke. Ya, Tomat. apa ini? Apakah lu punya pacar? Aduh. Punya ya? Kalau saya pacar nggak punya. Saya nggak Apa? punya pacar saya. Bener yakin. Tapi Tapi kalau ini kan namanya hati ya, kan kapal aja, ya kan ada tambatan buat berlabuh ya kan. Nah pasti kan ya semua orang punya lah ya tambatan hati ya. Intinya di perantauan ini jangan sampai terlupakan ya kawan kita. Oke, gara-gara apalagi pacar. Kalau mikirin pacar udah hancur deh. Yakin Bapak Abid? Oke. Kayaknya nggak mau terlalu dalam, kita skip ya ke Ini kerja dah, kerja, kerja. Di rantau itu udah kerja doang ya, kerja, amati apa yang baru, kemudian modifikasi, kembangin diri kita. Masalah pacar, singkirkan dulu, oke? Mantap. Ya, pertanyaan yang ke Berapa? 5 ya? 5. Ini kayaknya ada lagi. Enggak. Nah, ini yang kelima, ya. Kenapa? Kenapa ini? Oh itu. Orang-orang di kampung berharap untuk bisa melihat kita sukses dalam 1 tahun sampai 3 tahun. Kenapa ya? Kenapa ya? Ya mungkin karena niat kita, karena keberanian kita, mungkin wah ini anak berani banget ya ngerantau. Nah, jadi ada rasa berharap wah ini anak bakal jadi orang sukses ini. Nah, jadi sebenarnya Apakah niatnya gitu? Terus ya ada lah sebagian orang. ada yang mikir kayak gini nggak? Ini nanti anak kalau sudah sukses
bisa dipinjemin nih duitnya. Ya itu pikiran kecil-kecil masuk nanti lah, pasti ada dari itu. Ada ya, ada ya. Ya, ya ada lah, maksudnya ketika kita merantau ada di belakang kita yang berharap bahwa kita itu akan sukses ketika pulang. Tapi untuk 1 tahun sampai 3 tahun ini belum tentu ya, belum tentu. Nah, emangnya kerja 1 tahun doang bisa dapat tahun? Nggak bisa. Just no limit aja 4 tahun. Iya, kan? 1 tahun kerja rantau, ya ruko aja masih nyewa, mungkin kita beli gerobak aja ya. Coba lihat youtuber. Kalau youtuber, kita lihat youtuber kan, misalnya nih sekarang lagi tren youtuber ya. Mereka ya mungkin modalnya berani, nekat gitu kan. Wah, berani, nekat dan konsisten. Dan waktunya itu lama, gak cuma 1 tahun gitu ya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya jadi semua itu kalau kita usahakan, kita bakal sukses gitu. Entah jangka waktunya berapa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mungkin, ya kan? Jadi ada kenapa mereka berharap kita sukses, ya atas keputusan kita yang kita ambil gitu. Penting gak sih kita melihat kesuksesan tuh dari berapa tahun gitu? Ya, udah penting. Kalau kita melihat dari jangka waktunya, nah kalau kita wah ini orang sukses cuma 2 tahun doang udah sukses. Nah kalau kita ditargetin saya juga bisa 2 tahun nih sukses. Nah, nanti kalau ternyata nggak sukses gimana coba? Ya kan? Mungkin kita patah semangat atau apa. Jadi kita lihat usahanya dia, kenapa dia 2 tahun udah sukses gitu. Berarti jangan mikir waktu ya, mikir usahanya ya. Mikir usahanya, kita usaha keras ya kan. Mungkin kita bakal lebih cepat dari dia gitu loh. Mungkin usaha kita ternyata lebih keras daripada. Mungkin harus apa nih usahanya? Misal contoh apa gitu? Ya mungkin contohnya dagang ya. Berdagang ya kan, yang gampang aja berdagang ya. Kita berdagang, mungkin ada teman kita yang jualan di perantauan ya kan. Dia udah sukses dalam jangka waktu 2 tahun misalnya. Nah, kemudian kita dapat kabar nih, kita yang di rumah, si itu udah sukses loh di sana berdagang ini, padahal baru 2 tahun. Kalau kita berkeinginan untuk seperti itu, ya kan? Kita nggak harus persis seperti dia gitu. Kita punya cara sendiri. Nah, dengan cara sendiri itu kita bisa lebih unggul gitu. Nah, jadi jangan melihat orang lain. Yang penting kita harus usaha dulu ya. Usaha dulu, ya insya Allah ya kan akan tercapai ya. Perlu nggak sih kita mikirin ya apa kata mereka, kok belum sukses sih gitu? Ngapain aja ada orang. Ya tentu ada orang-orang yang seperti itu, terutama keluarga. Karena keluarga itu salah satu yang mungkin mengamati kita banget gitu ketika di perantauan. Mungkin mereka salah satu orang yang berharap banget. Wah, si Toro ini ponakan saya rantau nih di Batam atau di mana gitu kan. Nah, ini pasti jadi orang sukses ini. Nah, tapi ya kita nggak boleh patah semangat ya. Walaupun kita mungkin ada yang bilang udah 3 tahun ngerantau, udah 4 tahun tapi belum sukses, duitnya kemana aja. Nah, itu kita yang usaha sendiri gitu, bukan mereka yang usaha. Jadi
hargailah diri kita, apa yang telah kita lakukan selama di bumi perantauan. Jadi jangan terlalu pikirkan. Jadi seperti itu ya. Usaha dan usaha gitu. Nah, usaha. Kalau ada masukan diambil, kritik ada. Nah, kritik juga pasti ya, agar kita lebih semangat lagi ya. Oke. Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa merantau? Kenapa? Kenapa merantau? Dulu niatnya nih. Dulu niatnya nggak ada niat ngerantau sih. Niatnya cuma pengen nyari pekerjaan aja gitu. Awalnya pengen nyari pekerjaan di tempat rumah sendiri, di daerah sendiri. Udah dapet, tapi penuh. Penuh. Nah ya udah, karena niatnya mencari pekerjaan, ya mungkin takdirnya bukan di daerah sendiri ya, takdirnya di luar kota. Ya sudah, mau gimana lagi, ya kan? Niatnya nyari pekerjaan, ada pekerjaan di luar kota. Nah, ya udahlah, bukan terpaksa sih, diambil dan kerjaan. Jadi otomatis mau gak mau harus merantau. Itu kenapa merantau. Oke. Selanjutnya Soal rantau, apa saja yang dicapai? Kalau pencapaian di sini sudah ada salah satu cita-cita yang saya ucapkan dulu, ya kan? Salah satunya adalah menjadi guru materi agama. Alhamdulillah sudah tercapai. Tentu kita ingin meningkatkan diri ya dengan kreativitas yang lain, dan itu salah satu masih diusahakan, dan ya semoga tercapai lah, ya kan? Semoga dimudahkan semuanya, dilancarkan. Amin. Ya. Amin. Ada Tentang lu gua aminin aja deh. namanya doa harus diaminin ya. Iya bener lah. Dan harus percaya doa dong. Ya itu yang penting. Kita doa, kalau kita doa nggak yakin percuma ini. Ya itu sih, ada yang sudah dicapai, tapi ada hasrat untuk lebih luas lagi ya. Oke. Kenapa harus merantau? Kenapa harus merantau? Sebenarnya nggak harus merantau gitu. Kita nggak harus merantau. Apapun pilihan kita, ya terserah kita. Gitu. Nggak harus merantau sih. Kita juga ya berkembang di daerah sendiri bisa. Nggak harus merantau dulu baru sukses. Saya harus merantau nih biar jadi sukses. Nah, nggak harus merantau. Intinya ada kemauan dan usaha keras. Oke? Banyak yang menganggur. Kalau kita lihat teman menganggur, udah merantau, main gitar di kos-kosan. Itu gimana tuh? nah ternyata kayak itu kan. Nah itu jadi gimana ya? Nggak harus merantau gitu loh. Mungkin kita Mungkin kalau lu punya gitar udah jadi kayak abang-abang siapa namanya? Abang-abang pendaki gunung itu yang bikin lagu, ya apa itu? Nggak tahu. Ya jadi nggak harus merantau ya. Kita yang di rumah mungkin gitu-gitu aja. Tapi jangan kaget kalau ternyata di rantauan juga ternyata kayak gitu-gitu aja. Nah bingung kan, mau pulang ya di rumah gitu-gitu aja, di sini gitu-gitu aja ya kan? Belum punya apa-apa. Nah, yang penting usaha, kemauan keras, ya Ada kan? tekad ya. Tekad yang tinggi.
Kenapa harus merantau? Nggak harus merantau. Ya. Perlu nggak sih kalau pas kenapa harus merantau? Catat apa yang perlu dicapai. Nah, ya itu bagus. Kalau kita boleh kita ngerantau, tapi ada apa namanya? Garis bawah. Nah, ada garis bawah sesuatu yang direncanakan di sana seperti apa, gimana. Jadi merantau itu butuh apa ya? Keseriusan, bukan cuma sekedar pengen keluar kota kemudian nyari kerja, bukan. Banyak yang apa namanya harus kita lakuin di sini. Tentu dengan kemampuan kita, sesuai kemampuan kita, jangan dipaksakan. Iya betul. Jangan dipaksakan, oke? Banyak yang maksain tuh. Kalau dipaksa merantau, Anda akan menjadi abang-abang yang gondrong dan dikoskan. Di depan kosan main gitar. iya. Ya jadinya kayak gitu kalau terpaksa merantau, luntang-lantung, ya kan? Dapat teman juga seadanya. Apalagi pura-pura introvert ya. Jadi kenapa harus merantau? Harus merantau. Deh. Oke. Selanjutnya di atas. Asik, epic banget. Ingin jawabnya. Ini apa ini? Apa itu? Harus punya pacar nggak? Loh. Iya. Kenapa tentang rantau ya itu? Kita harus punya pacar nggak? Karena kan kadang kita merasa kesepian gitu. Nah, terus? Kayak ya anjing masa sama cowok lagi anjing. Gitu. Kalau misal cowok ya, kalau kita untuk bicara untuk cewek, anjing masa temenan cewek lagi. Mereka banyak yang fake anjing. Gitu. Misal. Kadang di pertemanan cewek kayak gitu. Woman support woman itu nggak ada katanya. Oh gitu. Oke. Ya. Lanjut. Harus punya pacar nggak? Gitu. Harus punya pacar nggak kalau di rantau? Ya enggak. Enggak ya. Sudah pasti enggak ya. Jawabannya sangat simpel. Jabarkan dong. Ya, kita kerja emang buat pacar. Ya enggak kan. Benar. Kalau Iya kita- kali buat pacar. Enak banget ya. Iya, enak banget ya. Jadi nggak harus punya pacar gitu. Misalnya kalau apa namanya, kita pengen nikah nih, ya kan? Harus punya istri nggak? Ya, merantau dulu baru. Nah, setelah merantau, Persiapin duit buat nikah gitu ya. Ya baru apa namanya? Kudu punya istri gitu. Jangan malah duitnya diambur-amburin gitu. Kira-kira aja mau nikah sama siapa, kira-kira budgetnya segini, sudah pasti dong. Kalau Anda nikah sama artis ya beda lagi budgetnya. Nggak bisa. Menyesuaikan diri aja udah. Iya. Itu hal yang pasti, gitu. nggak usah didenai lagi, gitu. Nggak usah ditolak gitu. Iya, maksudnya gini, kalau kita merantau kan otomatis kita ada pikiran kita satu langkah lebih dewasa gitu kan dalam mengambil keputusan. Nah tentu kalau kita lihat pacaran, ya kan, coba deh kalian lihat pacaran zaman sekarang kayak mana, gitu kan? Kayak mana tuh? Tahu sendiri lah. Kayak mana tuh? Main-main doang, ya kan? Ya. Main-main apa? Perlu diperjelas gak nih main-main apa? Serbuk-serbuk cinta. Serbuk lagi anjing. Gue kok jadi ingat pelajaran SD kelas 6 ya. Jadi pacaran itu tuh cintanya itu ya nggak ada, serbuk doang, udah, habis itu hilang udah. Udah. Apalagi kalau udah hilang ya. Ngeu. Jadi harus punya pacar nggak harus. Gak harus ya. Karena kita kerja bukan buat pacar, bukan buat Oke. pacar. Oke, kayaknya pertanyaan terakhir itu. Terakhir ya. Nah, sebelum nanti ada fire question apa itu. Oke. Quick question gitu. Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Kalau pengen jadi apa banyak ya, banyak itu. Yang paling diunggulin lah. Pengen jadi apa? Ya, kalau dari dulu sih pengen jadi pengusaha ya.
Itu yang tulus dalam hati. Tulus nggak? Iya, tulus pengen Tulus. pengen usaha, pengen buka usaha banget dan apa namanya membuahkan hasil gitu. Apalagi kalau sukses. Ya. Kalau yang lain-lain juga pengen gitu, maksudnya pengen jadi dokter atau apa gitu. Pengen jadi apa banyak kan. Kalau di perantauan kan kita ngeliat banyak orang kan. Pengen jadi itu deh. Ya. Itu apa? Ya orang-orang kantoran atau enak ya jadi direktur ya. Kan di rumah kan dulu nggak kenal itu kata-kata direktur. Ketika kita di rantau katanya kita dapat kosakata baru, pelajaran baru ya kan. Ya. Jadi otomatis keinginan kita itu lebih banyak. Karena yang awalnya di rumah itu rantau pengen nyari modal buat buka toko apa-apa. Tapi ketika merantau, terbukalah pikiran kita, wawasan kita, bingung dah. Mesti bingung mau jadi apa. Yang jelas banyak pengen jadi apa, banyak. Tapi Fokus dari hati berarti. jadi Fokusin satu hal gitu. yang jelas. Pernah nggak sih yang udah lama kita impikan gitu ya? Kalau kita yakin terus kita wujudin bisa berhasil. Iya. Walaupun ya mungkin ada hal-hal yang mungkin harus kita lewati. Ada penghalang itu loh, penghalang itu ada. Ya pengen jadi apa? Saya pengen jadi pengusaha sukses. Saya pengen jadi kayak Sandiaga Uno. Berarti Anda nunggu umur 30 tahun ya? Ya, entah kapan suksesnya, intinya usaha dulu dan doa dengan keyakinan yang tinggi. Ya, Itu keyakinan masing-masing dong. ini yang terakhir. Nah, seperti itu ya. Gimana apa lagi? Hebat banget David. Mantap. Udah ya? Mungkin mungkin ada kata-kata terakhir mungkin buat yang ingin merantau. Ya. Pesan apa, terus persiapan apa yang harus di itu. Iya. Misal paling intinya aja lah. Dari intinya topik ini tuh apa? Jadi karena temanya merantau, ya, tentu ketika kita merantau ada sesuatu yang kita siapkan dulu ya. Yang pertama niat. Niat nih, niatnya apa dulu ya kan? Ya, niat. Yang kedua mau ada usaha. Mau ada usaha. Kalau niat tapi nggak mau berusaha, ngeblank nanti kan. Kalau niatnya cuma niat-niatan doang percuma gitu. Nah, jadi niat, ada usaha dan kuatkan hati karena banyak hal baru yang akan kita hadapi di perantauan yang mungkin akan kaget gitu loh, bahkan akan terguncang hati kita, emosi kita gitu. Jam scare. Jadi seperti itu ya, niat, usaha, kemudian kuatkan hati, terus ada keinginan untuk lebih baik lagi. Jadi ada hasil ketika kita habis merantau gitu. Jadi Mantap ya. Terus hebat pokoknya. Sedikit wejangan dan lainnya ya. dan gua Saya Khalifah, terima kasih. Oke. Ya sahabat gue. Ya. Andri. Suatu hari Anda akan di sini. Saya nggak benci lo ya. I love you. Bye.